Hai Jiao, kami akan menghabisimu untuk Raja Naga selama ini. Perang hebat antara para ahli tertinggi di puncak Huasan telah menimbulkan ketakutan dan kekaguman pada banyak orang di bawah. Para ahli sekte leluhur yang berseteru dengan sekte naga sedang berdoa dengan ketakutan. Namun, embusan es terdengar saat ini. Apa? Hai Jiao sedikit terpana, dengan ekspresi terkejut dan mengerikan. Semua ahli sekitarnya di dunia bawah juga terkejut, saat mereka berputar dengan takjub. Setelah melihat murid-murid dari Sekte Naga melangkah maju, mereka semua memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Apa yang dilakukan Sekte Naga? Apakah mereka membersihkan semua musuh mereka? Raja Naga dan Pendekar Parubaya itu bertarung dengan pemimpin Sekte Niwu Shuang dan Kaisar Qi dari Diabolisme di langit. Jangan bilang Sekte Naga sedang membersihkan musuh mereka di bawah. Hai Jiao ada di papan target mereka, dan dia dianggap selesai. Dia hanya bisa menyalahkan putranya untuk itu. Jika Tuan Muda Pulau Ular Laut tidak mencoba membunuh Raja Naga, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Kematian akan menjadi akhir mereka. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan ngeri ketika mereka melihat Sekte Naga memelototi Hai Jiao. Ekspresi Hai Jiao berubah drastis, diganti dengan tatapan jahat. Dia menatap belati pada semua orang dari Sekte Naga dengan niat membunuh yang hingar-bingar keluar dari matanya. Bunuh aku. Kalian ingin membunuhku. Aku akan membantai kalian semua di sini hari ini, tidak menyisakan apapun untuk Sekte Naga. Hai Jiao melepaskan aura pembunuh saat tanduk ganda di belakangnya muncul di tangannya. Di belakangnya, bawahannya juga menatap Mo Qinglong dan yang lainnya dengan dingin. Sekarang Raja Naga dan ahli tertinggi lainnya terlibat dalam pertarungan. Namun, kalian masih berpikir untuk membunuh kami. Tuan Muda Pulau Ular Laut juga berubah ganas seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Di bawah tekanan dari dua ahli tertinggi, pola pikir mereka agak bengkok. Ayah, ayo bunuh mereka semua. Semuanya dari Sekte Naga. Setelah itu, kita akan lari ke laut. Aku tidak percaya Raja Naga bisa menemukan kita. Tuan Muda Pulau Ular Laut menggeram dengan kegilaan di matanya. Itu benar. Kami akan lari dan bersembunyi di laut. Bahkan ahli tertinggi pun tidak dapat menemukan kami. Karena Sekte Naga sedang mencoba untuk memusnahkanku, aku akan mengambil beberapa minat hari ini. Hai Jiao melangkah maju dengan tanduk ganda terkepal erat di tangannya. Di belakangnya terdengar suara ombak yang berjatuhan. Semua orang di sekitarnya menatap gerakan yang mengejutkan itu dan tersentak saat mereka dengan cepat memberi jalan kepada Hai Jiao dan gengnya. Hai Jiao dan putranya gila. Mereka sudah gila. Gila, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Hai Jiao adalah yang harus dibunuh dalam daftar Raja Naga. Ketika Raja Naga atau Pendekar Parubaya muncul sebagai pemenang, dunia bawah akan menjadi milik Sekte Naga. Hai Jiao tidak akan mendapat tempat di dunia bawah. Ketika saat itu tiba, dia pasti akan dikutuk. Dia tidak akan mati dalam diam. Hai Jiao akan melakukan perlawanan terakhirnya dan melawan. Melihat Hai Jiao dan Tuan Muda Pulau Ular Laut, semua orang menghela nafas. Dia adalah mantan terkuat kedua di dunia bawah yang telah menikmati saat-saat gemilang, seorang ahli yang tak tertandingi yang tidak berani dikacaukan oleh Sekte Suci. Sekarang, dia dipaksa ke titik yang hampir membuatnya gila. Hiak-hiak, aku akan memusnahkan Sekte Naga. Saya akan melihat bagaimana Raja Naga akan mencari saya di lautan luas. Ada niat membunuh manik di wajahnya. Sebelum Mo Qinglong dan gengnya bisa mencarinya, dia malah berjalan ke arah mereka. Selain Raja Naga, Sekte Naga tampaknya tidak memiliki ahli dan rilem lainnya. Murid-murid dari Sekte Naga ini kurang ajar. Mereka tidak memiliki ahli dan rilem di antara mereka sementara Hai Jiao dianggap sebagai yang terkuat kedua di dunia bawah. Dengan serius, apakah para murid dari Sekte Naga akan dibunuh oleh Hai Jiao? Kerumunan di sekitarnya terkejut ketika mereka menyaksikan bagaimana acara itu berlangsung. Ya, akankah kita menyerang juga? Karena Sekte Naga tidak memiliki pakar dan rilem sekarang, kita bisa melenyapkannya dengan mudah. Kembali ke Sekte Suci Donghua, seorang lelaki tua mengepalkan tinjunya erat-erat dengan niat membunuh di matanya. Ada ekspresi campuran konstan di wajah Niwuya. Dia menjulurkan kepalanya dan menyaksikan perang di langit sebelum beralih ke Mo Qinglong dan geng lagi. Tiba-tiba, matanya tertuju pada anggota klan ikan todak emas yang memegang pedang bermata silet di tangan mereka. Melihat ekspresi mereka yang acuh tak acuh dan tak tergoyahkan, matanya menyipit. Tidak, orang-orang itu mirip dengan pendekar pedang bernama Roving Sword. Niwuya menarik napas dalam-dalam dengan mata terpaku pada mereka. Hah, pria tua itu sedikit terkejut saat dia melihat dari balik bahunya dan menilai anggota Sekte Naga dengan bingung.
Sekte Naga, sementara itu aku akan memusnahkan kalian sepenuhnya. Hai Jiao mengulangi apa yang dikatakan Mo Qinglong kepadanya dengan kata-kata yang tepat saat arus air mulai beredar dengan panik di sekujur tubuhnya. Aura yang menakutkan meletus, menyebabkan semua seniman bela diri terhuyung mundur dengan ngeri. Melihat Hai Jiao berjalan mendekat, mencoba membunuh mereka, Mo Qinglong sedikit terkejut, tapi ada sedikit sarkasme di matanya. Kakak senior, bahwa Hai Jiao adalah ahli dan rilem. Tolong bantu kami. Mo Qinglong mengernyitkan bibirnya sedikit saat dia berbicara dengan beberapa ikan todak emas di sampingnya. Serahkan pada kami. Ikan todak emas mengangguk dengan dingin. Ketika mereka menyaksikan Hai Jiao dan anak buahnya melangkah dengan ekspresi jahat, tidak ada emosi yang ditemukan di mata mereka. Pergilah ke neraka, semuanya dari Sekte Naga. Orang pembawa sial kalian semua. Hai Jiao menggeram dengan ganas saat dia melangkah. Energi air beredar liar di sekelilingnya. Semua orang dalam jarak beberapa kilometer dapat mendengar deburan ombak di tubuh Hai Jiao. Di bawah tekanan yang begitu menakutkan, Hai Jiao telah meledakkan kekuatan tempur yang lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan Hai Jiao menakutkan. Dia terlalu kuat, jauh melebihi ahli dan rilem pada umumnya. Dia memang bekas orang terkuat kedua di dunia bawah. Oh tidak, murid-murid Sekte Naga bertingkah terlalu kurang ajar seperti Raja Naga mereka. Mereka mengira Hai Jiao akan mewaspadai Raja Naga, dan tidak berani menyerang. Tapi kelinci pun akan menggigit jika panik. Merasakan kekuatan yang mendominasi dari Hai Jiao, kerumunan di sekitarnya tampak kaget di mata mereka. Namun, lebih banyak orang yang menatap geng ikan todak emas dengan pedang panjang di tangan mereka. Hanya karena mereka terlihat seperti pedang keliling. Mungkinkah membunuh pedang spiritual? Kembalinya pedang spiritual. Tepat ketika semua orang memiliki pikiran mereka sendiri, dua suara sedingin es terdengar. Sama seperti suara dingin dari pendekar pedang di langit. Pedang spiritual yang panjangnya 100 meter meluncur ke depan dengan pancaran tajam yang tak tertandingi. Pedang spiritual lain dengan ukuran yang sama dengan ketajaman yang sama melesat dari belakang dan kembali. Dua sinar keemasan yang menakutkan keluar dari depan dan belakang. Kembalinya pedang spiritual. Apa ini? Sungguh pedang yang mengerikan. Aku hampir tidak bisa mengendalikan pedang panjang di tanganku. Dalam sekejap, semua pendekar pedang di sekitarnya merasakan pedang berharga mereka bergetar hebat. Mereka memegang pedang panjang mereka dengan ngeri sambil melihat ke depan. Dua serangan pedang. Isi daya dan kembalikan. Mereka berasal dari dua orang yang berbeda. Aduh. Saat pedang dilepaskan, kelompok bawahan di belakang penguasa Pulau Ular Laut langsung terbunuh oleh pedang pengembalian. Mereka tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Ujung yang menakutkan itu dengan mudah menembus tubuh mereka. Apa? Penguasa Pulau Ular Laut terperangah. Saat kedua pedang itu muncul, ancaman mematikan membuatnya terkepung dan membuat bulu kuduknya merinding. Tidak ayah, selamatkan aku. Pada saat ini, Tuan Muda Pulau Ular Laut berteriak minta tolong dengan ngeri. Tidak, Sekte Naga, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku mati. Penguasa Pulau Ular Laut memegang dua tanduk dan meraung keras dengan ekspresi berkerut menyerupai iblis yang malang. Energi air yang mengerikan terkandung di dalam kedua tanduk. Dia merentangkan kedua tangannya ke arah pedang yang mendekat dari depan dan belakang. Pedang pengisi daya dan pedang pengembalian terlalu cepat. Tidak ada waktu bagi penguasa Pulau Ular Laut untuk melarikan diri. Selain itu, dia membawa putranya bersamanya. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Hai Long berdiri di hadapan penguasa Pulau Ular Laut, menggigil ketakutan. Gemuruh. Dua pedang ekstrim memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan yang menyelimuti penguasa Pulau Ular Laut dan putranya. Aduh, saya tidak yakin. Cahaya menyilaukan meledak dari tempat Hai Jiao berada. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka dan memutar kepala mereka. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, jeritan terkejut memecah kesunyian. Semua orang menoleh ke lokasi di mana penguasa Pulau Ular Laut sebelumnya. Semuanya tercengang. Tidak ada apa-apa. Memang tidak ada yang tersisa. Tidak ada tanda-tanda manusia sama sekali. Penguasa Pulau Ular Laut benar-benar dihancurkan oleh pedang-pedang. Bahkan abunya pun tidak tersisa. Seorang ahli dan rilem dari klan suci dipenuhi dengan kengerian saat dia melihat kosong ke tempat Hai Jiao berdiri sebelumnya. Sungguh cahaya pedang yang menakutkan. Mereka semua adalah ahli dan rilem yang menakutkan. Mengapa ada begitu banyak ahli mengerikan yang muncul dari Sekte Naga? Seorang pemimpin sekte dari Sekte Suci melihat ke arah Sekte Naga sambil menggigil ketakutan. Kedua pria parubaya yang menyerang sebelumnya menyingkirkan pedang mereka.
Dengan pedang dari masing-masing dari mereka, mereka telah membunuh ahli dunia bawah nomor 2 sebelumnya. Meneguk. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menelan kembali seteguk air liur. Apakah ini kekuatan penuh dari Sekte Naga? Berapa banyak ahli dan rilem yang mereka miliki? Keringat dingin keluar di dahi beberapa orang. Niwuya dan para ahli dari Sekte Suci Donghua bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang saat penglihatan mereka tumpul. Mereka takut Sekte Naga akan menargetkan mereka sekarang dan memusnahkan seluruh Sekte Suci Donghua. Mereka bahkan lebih takut setelah melihat betapa menakutkannya pendekar pedang dan rilem dari Sekte Naga. Itu hanya berarti pendekar pedang tertinggi yang bertarung dengan pemimpin sekte mereka bahkan lebih gila. Akankah pemimpin sekte mereka menang melawan pendekar pedang itu dalam pertempuran? Amitabha, lebih baik dunia bawah memiliki lebih sedikit pembunuhan. Amitabha. Di lokasi diabolisme, semua sekte iblis bisa merasakan jantung mereka berdetak kencang ketika mereka menyaksikan dua ahli dari Sekte Naga membunuh ahli dan rilem yang kuat dengan masing-masing pedang. Bahkan ahli dan rilem yang kuat dari Istana Mayat Iblis sangat ketakutan. Adapun biksu iblis dari kuil roh iblis, mereka hanya bisa melafalkan Amitabha dan berdoa. Pada saat ini, semua orang di kerumunan melihat ke arah Sekte Naga dengan ketakutan. Terlalu kuat, bahkan tanpa Raja Naga, para murid dari Sekte Naga masih bisa menghancurkan seluruh dunia bawah. Tidak ada yang akan cocok untuk mereka. Di daerah sepi di bagian bawah puncak tertinggi Huasan, Sun Er telah menjadi penggemar paling gila dari Sekte Naga. Dia berseru keras dengan kegembiraan. Wanita di sampingnya mengerutkan bibirnya dan dipenuhi keheranan. Meskipun Raja Naga terlibat dalam pertempuran, Sekte Naga yang tersisa masih bisa menekan seluruh dunia bawah. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang Sekte Naga. Astaga, lihat, apa itu? Apa itu? Ruang hampa hancur. Pertarungan mereka menghancurkan ruang hampa. Pada saat ini, seruan memecah kesunyian dan menarik perhatian semua orang. Kerumunan segera menoleh. Pada saat ini, Ni Wushuang dan Roving Sword telah memasuki mode pertarungan jarak dekat di udara. Dalam radius 1000 meter dari pertempuran mereka, cahaya pedang yang tebal memenuhi udara. Kedua tubuh mereka memancarkan sinar keemasan seperti matahari yang menyilaukan. Setiap bentrokan akan menghancurkan cahaya pedang di sekitarnya. Pertempuran yang mengerikan sangat mirip dengan kedatangan Ragnarok. Bam! Sekali lagi, Ni Wushuang bentrok bersama dengan pedang keliling. Energi atribut logam yang mengerikan merobek celah di ruang hampa. Robekan ini kira-kira sepanjang 1 meter. Saat air mata muncul, bahkan Ni Wushuang dipenuhi dengan kengerian. Dia memandang dengan ngeri pada dunia di dalam air mata di ruang hampa. Tanpa sadar, dia mengingat catatan yang pernah dia baca di buku rahasia sebelumnya. Mungkinkah? Mata Ni Wushuang mengerut saat dia berteriak, "Ark!" Bam! Itu adalah bentrokan hebat lainnya yang diikuti oleh Ni Wushuang dan pedang keliling yang berpisah dengan cepat. Hah! Roving Sword juga memperhatikan air mata yang mengerikan di ruang hampa. Keraguan memenuhi matanya. Astaga! Itu benar-benar robekan di ruang kosong. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam abadi, dia dapat merobek air mata di ruang hampa. Mungkinkah pertempuran mereka menjadi alasan mengapa ruang kosong itu terkoyak? Di bawah pertempuran, kerumunan tidak bisa membantu tetapi berseru setelah menyaksikan air mata. Ini adalah air mata di ruang kosong. Robekan di ruang kosong. Tidak, pakar Buding Rilem tidak akan pernah bisa merobek air mata di ruang hampa. Bahkan para ahli Immortal Rilem akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Pakar dan Rilem menatap dengan waspada pada robekan sepanjang 1 meter itu. Mereka semua terkejut. Tidak diragukan lagi, memang ada sobekan di ruang hampa. Ledakan. Pada saat ini, Wang Xian mengendalikan Nether Skull. Dari mata Nether Skull, kobaran api ekstrim dari Inferno Divine Dragon dan Will-O-Wisps telah menyatu. Api gabungan sangat kental dan tebal saat mereka menyapu ke arah Kaisar Qi, yang telah menggunakan kogenesis mayat biner. Gemuruh. Cakar menakutkan Kaisar Qi jatuh di permukaan Nether Skull. Dampak mengerikan mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan bumi. Setelah setiap tabrakan, celah akan muncul di depan mereka. Semburat keterkejutan dan keterkejutan melintas di mata merah darah Kaisar Qi. Dia berputar dan muncul 1000 meter jauhnya dalam hitungan detik sambil menatap air mata itu. Wang Xian juga mengerutkan kening saat dia mengamati robekan di ruang hampa. Pertarungan mereka telah merobek jalinan ruang. Wang Xian ragu. Air mata muncul selama 1 detik dan menghilang di detik berikutnya. Bisakah pertempuran mengerikan mereka mencapai tingkat di mana mereka bisa merobek jalinan ruang? Melihat celah ruang antara pertempuran Kaisar Qi dan Raja Naga,
kerumunan dari dunia bawah tercengang. Pertarungan berhenti sebentar karena retakan di ruang kosong. Ni Wushuang dan Kaisar Qi menyipitkan mata mereka saat mereka mengintip ke lokasi di mana retakan itu muncul. Sebagai orang tua aneh yang telah hidup lebih dari 2 abad, mereka jauh lebih berpengetahuan daripada Wang Xian. Mereka telah mendengar beberapa legenda dan rahasia di dunia bawah. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk membuat celah di ruang hampa. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa jika itu bukan celah ruang hampa. Itu adalah celah dari sebuah arai. Ni Wushuang menyipitkan matanya dan mengamati sekeliling dengan ekspresi muram. Kaisar Qi juga melakukan hal yang sama, saat dia menunjukkan tatapan merenung. Wang Xian menyaksikan retakan yang semakin berkurang di ruang hampa, dan rasa ingin tahunya terusik. Sinar biru dan merah mulai berkedip di matanya. Energi luar biasa memenuhi lanskap. Apakah ini sebuah arai? Apakah pertempuran kita memicu beberapa susunan di sini? Tapi arai ini harus menjadi jenis pertahanan atau menyembunyikan arai. Wang Xian menggunakan mata tindiknya untuk mengamati sekeliling dan merenungkan dirinya sendiri. Dia berdiri di atas Nether Skull, melihat ke arah Kaisar Qi dan Ni Wushuang setelah keluar dari Nether Skull. Apa itu? Apa kalian tahu sesuatu tentang ini? Kaisar Qi memandang Wang Xian dengan dingin tanpa sepatah kata pun. Ni Wushuang juga menjawab tanpa apa-apa saat dia menyapu pandangan dingin ke arah Wang Xian dan pedang keliling. Karena tidak ada jawaban dari kalian berdua, ayo lanjutkan. Semburat cibiran melintas di mata Wang Xian. Ni Wushuang dan Kaisar Qi jelas tahu sesuatu, tapi tak satu pun dari mereka mau membocorkan apapun. Karena tak satu pun dari mereka berbicara, maka pertarungan akan berlanjut. Dia akan bisa mendapatkan beberapa informasi setelah membunuh mereka. Wang Xian menenggelamkan dirinya ke dalam tengkorak Nether, dan api keluar dari tengkorak sekali lagi. Api menakutkan dari Inferno Dragon dan Nether Flame menyelimuti area dalam jarak 1000 meter. Setelah melihat api yang mendominasi meledak dari Nether Skull, Kaisar Qi memiliki ekspresi muram yang sama di wajahnya lagi. Dentang. Seiring dengan ribuan sinar pedang di belakangnya, pedang keliling mengayunkan pedang panjangnya di langit, menunjuk ke Ni Wushuang. Fiuh, aku harus membunuhmu. Ni Wushuang menunjukkan tampilan tegas. Ada 2 ahli tertinggi di Sekte Naga. Selama keduanya masih hidup, kemungkinan besar Sekte Suci Donghua akan dimusnahkan. Oleh karena itu, dia harus membunuh salah satu dari mereka. Ni Wushuang memutar bilah panjang di tangannya dengan cincin di atasnya saling berbenturan lagi. Membunuh. Niat membunuh melonjak di Wang Xian. Saat bertarung dengan ahli tertinggi, dia harus memberikan yang terbaik, terutama saat dia tidak berubah menjadi naga ilahi. Juga, kekuatan Kaisar Qi tidak sekuat yang dia bayangkan. Dibandingkan dengan pakar alam pemula yang dia temui di Dubai, Kaisar Qi sedikit lebih lemah. Selain itu, Nether Flame memiliki penindasan alami untuk Kaisar Qi. Wang Xian yakin dia bisa mengalahkan Kaisar Qi tanpa berubah menjadi naga ilahi. Meskipun sebagian besar waktu dia hanya mengandalkan kekuatan Nether Skull yang menakutkan. Tengkorak yang berukuran hampir 6 meter itu terbakar dengan nyala api yang mengerikan di langit. Mulutnya terbuka lebar saat meluncur ke depan menuju Kaisar Qi. Dengan kogenesis mayat biner, Kaisar Qi mengungkapkan tatapan serius. Dia mengangkat kukunya yang tampak menakutkan ke arah Wang Xian dan melesat keluar. Saat ini, dia menghadapi masalah yang sama dengan Ni Wushuang. Tidak ada mundur. Begitu dia mundur, itu akan menandai kegagalan semua diabolisme. Dunia bawah akan menjadi milik Sekte Naga, dan diabolisme harus menjadikan Raja Naga sebagai pemimpin tertinggi mereka. Kalau tidak, mereka akan dimusnahkan oleh Sekte Naga. Oleh karena itu, dia harus membunuh Wang Xian agar diabolisme tidak berada di bawah tekanannya. Dengan kematian salah satu pakar tertinggi dari Sekte Naga, mereka dapat menciptakan situasi konfrontasi tripartit. Paling tidak, mereka tidak perlu mengalah pada siapapun. Boom-boom. Setiap serangan Kaisar Qi yang mendarat di tengkorak Nether terdengar mengerikan saat mereka meninggalkan jejak putih di permukaan tengkorak Nether. Namun, aura iblis dengan cepat berkurang di bawah api Nether Flame yang membakar. Bahkan kulit di lengannya telah berubah menjadi abu-abu. Hari ini, aku akan membunuhmu, Raja Naga. Kaisar Qi mengungkapkan cahaya merah darah, cahaya menakutkan di matanya dengan setiap pukulan yang berdampak pada Nether Skull. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar tengkorak. Sebagai zombie, kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Nether Flame mengikuti seperti bayangan saat menerkam Kaisar Qi tanpa henti. Kekuatan destruktif dari nyala api telah menyebabkan lengan Kaisar Qi hanya tinggal tulang belulang. Di luar, itu tampak sangat menyeramkan.
Wang Xian berdiri di dalam tengkorak neter, menatap Kaisar Qi dengan mata dingin. Bahkan jika dia menyeretnya, dia pasti bisa menjatuhkan Kaisar Qi. Kogenesis mayat biner, langit dan bumi hancur. Setelah menghindari Nether Flame, Kaisar Qi naik lebih tinggi ke langit. Dalam sepersekian detik, dia telah naik ke ketinggian 10.000 meter. Dari pandangan penonton di bawah, Kaisar Qi sudah menghilang dari pandangan. Kogenesis mayat biner, langit dan bumi remuk. Itu gerakan itu. Itu gerakan itu. Pada saat ini, sekelompok ahli istana mayat iblis menyaksikan menghilangnya Kaisar Qi di langit dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit. Apakah ini langkah terbaiknya? Wang Xian menyaksikan Kaisar Qi mengangkat dirinya sementara tubuhnya berputar dengan cepat. Dia bermaksud menukik ke bawah dengan sikap seperti itu. Ada dua lengan dan dua kepala yang memelototinya dengan dingin. Aura setan di sekelilingnya dipompa, seperti tornado yang tumbuh. Dia akan menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Sungguh horor. Dia akan menukik turun dari ketinggian itu. Dalam hal ini, Kaisar Qi dan Raja Goul bisa menyerang pada saat bersamaan. Dengan aura iblis berputar yang mengerikan yang mencapai ketinggian beberapa ribu meter, itu sama bagusnya dengan tornado yang dibuat oleh aura iblis. Kembali ke darat, semua orang fokus pada posisi sentral di mana aura iblis yang menakutkan berputar seperti tornado, menutupi seluruh langit. Itu akan menyerang dari titik tinggi di udara. Ini adalah iblis biru sejati yang turun ke dunia. Ini bisa menjadi langkah terkuat yang dimiliki Kaisar Qi. Apa dia ingin menentukan pemenangnya sekarang? Semua orang dari kerumunan menatap tajam ke langit dengan gelisah. Karena itu masalahnya, ayo berikan serangan terakhir kita. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Membuat gerakan cepat, dia muncul di bawah Nether Skull. Dengan kedua lengan Wang Xian berayun, semua Nether Flame meledak keluar dari Nether Skull. Suara tulang yang hancur terdengar dari tengkorak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ledakan. Tengkorak Nether menyerang Kaisar Qi seperti meteor. Wang Xian tidak khawatir apakah tengkorak Nether akan rusak di bawah dampak yang begitu hebat. Benda ini hanyalah senjata sekunder, dan Nether Flame di tengkorak akan terus menghilang dalam pertempuran. Oleh karena itu, diperlukan pengisian ulang yang konstan. Satu-satunya cara untuk mengisinya kembali adalah dengan mengorbankan nyawa. Ini agak merepotkan Wang Xian. Menghancurkan. Semangat juang gila meluap dari mata Kaisar Qi. Dengan kekuatan yang mendominasi dan aura iblis, dia menyerang Nether Skull. Kamu bukan tandinganku. Sementara itu, pedang panjang pedang keliling ditebas pada bilah panjang Niu Shuang. Keduanya terhuyung mundur sejauh 1000 meter. Pedang keliling menarik napas dalam-dalam. Dengan gerakan lambat, dia meraih pedang panjang dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke Niu Shuang. Aku tidak akan dikalahkan. Niu Shuang mengamuk saat sinar keemasan ditembakkan dari tubuhnya. Hasilnya akan segera diputuskan. Astaga, titik kritis akhirnya ada di sini. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Dari apa yang dikatakan pendekar Parubaya, Niu Shuang bukanlah tandingannya. Mungkinkah pemimpin sekte Niu Shuang akan kalah? Saat yang akan menentukan nasib seluruh dunia bawah telah tiba. Langit berguncang dan kerumunan di bawah puncak tertinggi Huasan memandang pertempuran terakhir yang membawa bencana di atas mereka dengan kaget. Pertempuran telah mencapai saat paling kritis dan hasilnya akan segera diketahui. Tidak mungkin pemimpin sekte kita akan kalah. Tidak pernah. Semua orang di sekte suci Donghua bergumam pada diri mereka sendiri saat mereka melihat ke atas dengan getir. Namun, mereka memiliki firasat buruk yang membebani mereka. Dalam pertukaran sebelumnya, pendekar pedang yang menakutkan dan tanpa ampun itu berada di atas angin melawan pemimpin sekte mereka selama ini. Selain itu, mereka mungkin akan melihat sekilas kekuatan lawan setelah pertempuran yang begitu lama. Jika pendekar pedang yang tak terkalahkan mengklaim bahwa Niu Shuang bukan tandingannya, dia harus setidaknya 70% yakin bahwa kemenangan adalah miliknya. Ini membuat khawatir semua orang di sekte suci Donghua. Demikian pula, semua orang diabolisme memandang dengan ketakutan ke arah langit. Punggung mereka basah oleh keringat karena kecemasan. Pedangku akan membelah bumi. Pedangku akan mengguncang langit. Pedangku akan mengejutkan dunia. Serangan langit dan bumi yang mengamuk. Semua rambut emas di Niu Shuang berdiri seperti jarum emas. Pedang di tangannya bergetar hebat. Saat cincin mengenai bilahnya, suara benturan logam bergema. Kilau pedang yang mengerikan membentuk badai dahsyat dari serangan langit dan bumi. Cahaya pedang tumbuh lebih besar dan lebih besar hingga beberapa ribu meter panjangnya. Bilah ini sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Cahaya keemasan dari pedang beresonansi dengan logam di tanah.
Serangan puncak dari ras ikan todak emas. Melihat Ni Wushuang meluncurkan serangan terkuatnya, pedang keliling tidak tergerak. Dia memegang pedang panjangnya dengan kedua tangan. Sebelum ras ikan todak emas berubah menjadi bentuk manusia, mereka hanya mengetahui jenis serangan tertentu. Itu tidak lain adalah menerjang ke depan dengan tagihan yang menakutkan untuk menembus lawan dan musuh mereka. Dan sekarang, pedang keliling tidak menggunakan teknik pedang spiritual kuno. Tapi serangan yang digunakan ras ikan todak emas berjuta-juta kali. Serangan puncak. Memegang pedang panjang dengan kedua tangan di atas kepalanya, dia berubah menjadi pedang panjang dan menyerbu ke arah Ni Wushuang dengan kecepatan luar biasa. Saat dia menyerbu ke depan, gambar ilusi ikan todak emas dapat dilihat di sekitar pedang keliling. Sama seperti ikan dewa kuno, dia melepaskan cahaya pedang yang gila. Mengamuk langit dan bumi strike, slash. Ni Wushuang menggeram keras dan suaranya bergema di seluruh huasan. Mereka akan bentrok. Hasilnya akan segera terungkap. Itu terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Mundur. Mundur. Perasaanku memberitahuku bahwa energi menakutkan itu bahkan akan mencapai kita. Di udara, energi menakutkan dari kogenesis mayat biner, penghancuran bencana bentrok secara intens dengan api hitam tengkorak neter. Serangan langit dan bumi yang mengamuk yang menyelimuti langit akan menabrak serangan puncak yang menyilaukan. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Ledakan. Sebuah ledakan meletus dan bergema di langit. Di bawah mereka, puncak tertinggi huasan tampak retak karena energi dan tekanan yang gila. Tengkorak neter retak. Namun, Kaisar Qi pasti tidak dapat menahan serangan ini. Seperti yang dilihat Wang Xian, neter skull retak perlahan. Agar senjata level 12 retak di bawah tekanan, bisa dibayangkan betapa gilanya kekuatan di balik serangan itu. Apa? Namun, suara kaca pecah bisa terdengar saat ini. Yang mengejutkan Wang Xian, langit di atas tempat Kaisar Qi dan Nether Skull bentrok pecah seperti sepotong kaca. Retakan kali ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Seolah-olah bentrokan mereka telah menembus batas. Aduh, bam, bam. Setelah teriakan yang menakutkan, Wang Xian dapat melihat Kaisar Qi kewalahan oleh serangan yang mengerikan. Adapun tengkorak Nether, itu benar-benar terbuka di bawah bentuk energi yang unik. Kotoran. Susunan roh dunia kuali telah dihancurkan oleh kita. Pada saat ini, suara ketakutan Ni Wushuang bergema. Wang Xian terkejut dan segera menoleh. Di tempat di mana Ni Wushuang bentrok dengan pedang keliling, ruang kosong telah terbelah sepenuhnya. Keduanya tersedot ke dalam celah. Weng. Pada saat ini, Wang Xian merasakan daya tarik yang sangat besar menariknya menjauh. Seolah-olah dia telah menemukan lubang hitam yang menarik tubuhnya. Wang Xian tercengang tapi tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Tubuhnya tersedot ke celah-celah ruang hampa secara langsung. Ini sangat mengejutkannya. Pekikan, pekikan, pekikan. Seluruh langit tampak berjatuhan. Para seniman bela diri di bawah semuanya terkejut dan tercengang. Ruangnya hancur. Ruang hampa benar-benar hancur dan 4 ahli tertinggi telah tersedot ke dimensi yang berbeda. Ini tentang apa semua ini? Apa dunia kuali yang dibicarakan pemimpin sekte Ni Wushuang di bagian paling akhir? Apa itu? Astaga, ruang yang hancur memperbaiki dirinya sendiri secara bertahap. Mungkinkah pemimpin sekte Ni Wushuang, Kaisar Qi, Raja Naga dan pendekar pedang itu telah memasuki dunia yang berbeda? Semua seniman bela diri dunia bawah terkejut. Kebingungan. Kebingungan. Langit hancur seperti pecahan kaca dalam pertempuran antara 4 ahli tertinggi. 4 ahli tertinggi tersedot ke dalamnya secara langsung. Ini, di depan mata orang-orang yang tercengang, ruang seperti kaca itu pulih dan secara bertahap kembali seperti semula. Langit cerah sekali lagi. Weng. Pada saat ini, seluruh dunia tampak bergetar. Di langit yang luas, sebuah kuali melayang di udara. Namun, itu menghilang di detik berikutnya. Semua orang menatap kosong ke pemandangan mistis ini dengan rahang ternganga. 9 kuali. Itu salah satu dari 9 kuali yang menstabilkan bangsa di masa lalu dan sejak itu menghilang. Ni Wuya menatap kosong ke ruang yang memperbaiki sendiri, kemunculan dan hilangnya kuali. Matanya melebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 9 kuali. Pemimpin sekte telah hilang. Ruang macam apa itu? Kemana arahnya? Tempat apa itu? Seorang lelaki tua di samping Ni Wuya tidak bisa menahan keraguannya dan meraung keras. Di dinasti Xia, 9 kuali ditempa. Di masa lalu, 9 kuali menstabilkan dan memastikan stabilitas negara. Dalam legenda, setiap kuali adalah benda abadi yang menakutkan. Namun, 9 kuali menghilang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pemimpin sekte pernah mengatakan kepada saya bahwa bukan hanya 9 kuali yang menghilang.
Sekte abadi juga menghilang. Niwuya bergumam dan tidak menyembunyikan apapun yang dia tahu. Suaranya bergema di seluruh kerumunan. Apa itu sekte abadi? Mungkinkah benar-benar ada makhluk abadi seperti yang tercatat dalam legenda? Mungkinkah ada dunia berbeda yang hidup berdampingan dengan kita? Seorang pria parubaya berseru dengan keras. Sebuah sekte abadi tidak jarang di zaman kuno. Alasan mengapa mereka disebut sekte abadi adalah karena mereka memiliki dewa abadi. Mereka yang berada di atas alam tunas dikenal sebagai dewa. Berdasarkan apa yang dikatakan pemimpin sekte kami kepadaku, sekte abadi membawa serta 9 kuali untuk mengumpulkan energi spiritual dan meninggalkan dunia untuk menghindari zaman kemunduran Dharma. Puncak tertinggi Huasan kini berantakan. Puncak yang ada di awan telah dipersingkat lebih dari 1000 meter sementara seluruh gunung memiliki retakan yang tampak mengerikan. Kembali ke kaki gunung, semua orang melihat ke arah sekte suci Donghua dalam diam. Saat angin sepoi-sepoi menerpa kulit mereka, itu membawa rasa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Ruang dikesampingkan tanpa kepedulian duniawi untuk mengumpulkan energi spiritual. Itu adalah cara untuk menghindari zaman kemerosotan Dharma. Niwuya dengan serius melanjutkan pidatonya. Menurut legenda, para ahli dari sekte abadi merasakan berkurangnya energi spiritual langit dan bumi. Untuk pengembangan sekte abadi, mereka menggunakan harta karun abadi, 9 kuali, untuk menyisihkan ruang. Ruang yang dijaga oleh 9 kuali ini, mengumpulkan semua energi spiritual, telah berubah menjadi alam abadi yang legendaris. Saya kira pemimpin sekte dan yang lainnya telah memasuki dunia 9 kuali. Yang disebut dunia 9 kuali adalah tanah damai yang terpisah yang diisolasi oleh susunan. Tanya lelaki tua di samping Niwuya dengan gumaman. Masing-masing dari 9 kuali menyisihkan satu dunia, dan 9 kuali menyisihkan total 9 dunia. Dengan kata lain, ada 9 alam abadi yang independen di dalam dan di sekitar negara kita. Niwuya mengangguk perlahan. Tidak bisakah orang-orang dari dunia 9 kuali keluar? Atau tidak bisakah kita masuk ke dalam dunia 9 kuali? Seorang ahli dan rilem dari klan suci mau tidak mau bertanya. Aku tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Niwuya menggelengkan kepalanya dengan kepahitan. 9 kuali menjaga 9 dunia terpisah yaitu Xuanyuan, Ji, Huang, Yao, Sun, Yu, Tang, Xia, dan Yongchang. Saat 9 kuali mengumpulkan energi spiritual, kecepatan kultivasi di dunia lebih cepat 4 hingga 5 kali dibandingkan dengan dunia luar. Di dalam dunia 9 kuali, ada banyak ahli, termasuk mereka yang berada di alam abadi. Akses ke dunia ini telah ditutup sejak 300 tahun yang lalu. Mustahil untuk memasuki dunia 9 kuali. Itu juga menandai kesulitan ekstrim bagi orang untuk keluar juga. Kecuali Anda memiliki harta karun abadi, bersama dengan kehebatan abadi, Anda tidak akan bisa keluar dari dunia 9 kuali. 1. Namun, 9 kuali telah menekan ki spiritual selama lebih dari 1000 tahun. Ketika tidak ada cukup energi untuk mengumpulkan 9 kuali, akan ada hari ketika dunia 9 kuali akan muncul sekali lagi. Tiba-tiba, suara anggun namun angkuh terdengar, memukau semua orang. Mereka semua melihat ke sumbernya. Seorang gadis di samping Guild Leader of Secret Followers Guild mengangkat dagunya saat dia berbicara dengan bangga. Dia tampak memamerkan pengetahuannya. Hehe, muridku tahu segalanya mulai dari astronomi hingga geografi. Pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci menjelaskan kepada semua orang sambil tersenyum. Apa yang diketahui seorang anak kecil? Pakar bawaan dari sekte suci Donghua cemberut tak percaya. Siapa anak di sini? Siapa bilang aku tidak tahu apa-apa? Dunia di sini di Huasan disebut Yongchang. Ada 3 sekte abadi di dalamnya yang disebut Sekte Abadi Yongchang, Sekte Pembunuh Abadi, dan Sekte Abadi Dahong. Tutup mulutmu jika kamu tidak tahu apa-apa. Setelah mendengar seseorang menantangnya, gadis itu sangat marah sehingga dia menggeram pada pakar bawaan itu. Kamu gadis. Dongwen, tutup mulut. Sebelum pakar bawaan itu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh teriakan dingin Niwuya. Ini mengejutkannya ketika dia dengan cepat tutup mulut dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa Niwuya memiliki ketidakpercayaan di matanya, menatap gadis kecil itu dengan mata berkilau. Yongchang, Immortal Slaying, dan Dahong bukanlah sekte fiktif yang dibuat oleh orang-orang kuno. Tentu saja tidak, bahkan Pulau Abadi Penglai pun tidak. Itu tempat yang dijaga oleh Yu Cauldron. Anda sekelompok orang bodoh, apa yang Anda tahu? 2. Gadis kecil itu tidak memberikan wajah apapun kepada Niwuya saat dia berbicara dengan jijik di wajahnya. Namun, emosi Niwuya diaduk, dan dia tidak mempermasalahkan kekasarannya.
Dia bergumam, saya tidak menyangka apa yang dikatakan pemimpin sekte kepada saya semuanya benar. Itu nyata. Sekte abadi, ada sekte abadi di dunia ini. Seperti apa dunia 9 kuali itu? Beberapa dari mereka bergumam sambil menjulurkan leher untuk melihat ke langit di atas Huasan. Di sana terbaring dunia tersembunyi yang dikenal sebagai Yongchang. Mungkinkah makhluk abadi yang bisa menunggang pedang dan membunuh seseorang dari jarak 1000 mil, mengemudi di atas awan dan jungkir balik 1000 mil, mungkinkah mereka benar-benar ada? Beberapa orang sangat menantikannya. Gadis kecil, apakah menurutmu pemimpin sekte kita memiliki peluang untuk keluar dari dunia Yongchang? Tanya Niuya dengan ekspresi serius setelah menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak dibunuh oleh pendekar pedang itu, kurasa dia punya kesempatan untuk keluar. Gadis kecil itu tidak terlalu yakin, jadi dia dengan santai menyebutkannya. Lagi pula, dia telah maju ke alam tunas dan dianggap sebagai ahli di dunia 9 kuali. Namun belum bisa dipastikan kapan ia akan keluar. Mungkin beberapa tahun atau bahkan lebih dari itu. Seharusnya segera. Apakah begitu? Niuya dan semua orang dari Sekte Suci Donghua merasa lega. Kelompok diabolisme juga menyeka keringat dari dahi mereka. Sepertinya dunia 9 kuali tidak seseram yang dibayangkan. Ada pakar tertinggi di mana-mana. Pemimpin Sekte Niu Shuang, Kaisar Qi, Raja Naga, dan pendekar pedang Parubaya sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika mereka tidak dianggap ahli di dunia itu akan terlalu menakutkan. Seseorang di atas Buding Rilem dikenal sebagai immortal. Artinya, ada dewa dan sekte abadi di dunia ini. Mungkin pakar bawaan ada di mana-mana, dan pakar dan Rilem merupakan jumlah orang tertinggi di sana. Itu akan terlalu gila. 9 kuali mengacu pada 9 dunia. Saya ingin tahu dunia seperti apa mereka, dan pertemuan seperti apa yang akan dihadapi pemimpin sekte Niu Shuang. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat dunia 9 kuali membuka cakrawala baru bagi mereka. Dunia 9 kuali terlalu jauh dari kita. Niuya dan para ahli lainnya menatap kosong ke langit di atas Huasan. Mari kita tunda pertempuran antara sekte ortodoks dan diabolisme. Mulai sekarang, kita tidak akan melewati jalan satu sama lain. Jika kau berani memprovokasi kami, itu akan menjadi saat pertumpahan darah muncul di dunia bawah. Niuya berhenti selama beberapa menit saat dia memanggil sambil melihat ke arah istana mayat iblis. Bagus. Diabolisme tidak akan menyerang siapapun dari aliansi sekte ortodoks dalam 5 tahun ke depan kecuali kalian menyerang kami terlebih dahulu. Itu tak perlu dikatakan. Seorang ahli dari Devil Course Palace merenung sambil mengangguk sambil melihat semua ahli diabolisme. Sekarang mereka memiliki perjanjian selama 5 tahun. Besar. Pada saat yang sama, semua ahli dari aliansi sekte ortodoks dan diabolisme memandang ke arah sekte naga. Alasan perdamaian antara sekte ortodoks dan diabolisme adalah karena faktor yang tidak pasti, sekte naga. Sekarang, ketiga kekuatan itu menahan satu sama lain. Hari di mana Raja Naga kita kembali akan menjadi hari di mana sekte naga melawan dunia bawah. Mo Qinglong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada mereka dengan suara datar. Fiuh. Setelah mendengar Mo Qinglong, sekte suci Donghua dan diabolisme menghela napas lega. Ini adalah hal yang baik bagi kalian, sekte naga, untuk berhenti menemukan masalah kami. Terlepas dari aliansi sekte ortodoks atau diabolisme, mereka semua terpesona oleh sekte naga. Dua pendekar pedang dengan Charging Sword dan Return Sword telah membunuh mantan ahli kedua di dunia bawah dalam hitungan detik. Tak seorang pun dari dunia bawah yang bisa menggunakan ilmu pedang yang begitu hebat. Sejak saat itu, sejak Niu Shuang, Kaisar Qi, Raja Naga, dan pendekar Parubaya memasuki dunia Yongchang melalui celah di udara, dunia bawah terpecah menjadi 3 kekuatan yang saling menempel. Catatan akhir. 1. Nama-nama dunia ini adalah nama belakang atau nama Kaisar Tiongkok kuno yang legendaris. 2. Menurut Classic of Mountains and Seas, Penglai Immortal Island adalah salah satu dari 5 pulau legendaris di lautan tempat para makhluk abadi hidup dalam mitologi Tiongkok. Dunia bawah sepertinya akan mengalami masa damai untuk beberapa waktu. Itu benar. Semua orang mungkin akan mewaspadai sekte naga. Brengsek. Kekuatan yang ditampilkan oleh sekte naga hari ini benar-benar gila. Menjelang akhir pertempuran, jelas bahwa pemimpin sekte Niu Shuang telah kalah. Juga, Kaisar Qi tidak mungkin menang. Ini karena Raja Naga masih berdiri 1000 meter jauhnya sambil menyaksikan pertempuran berkembang. Jika bukan karena ruang kosong yang hancur hari ini, sekte naga akan berkuasa. Bagaimana Raja Naga menjadi begitu menakutkan? Dia baru akan berusia 21 tahun ini. Ketika Raja Naga kembali,
dunia bawah kemungkinan akan berada di bawah Sekte Naga. Aku ingin tahu kapan Raja Naga dan yang lainnya akan kembali. Hehe, sebenarnya cukup bagus untuk memiliki Sekte Naga dan Raja Naga. Mereka yang telah mereka bunuh adalah mereka yang menyinggung dia atau berasal dari diabolisme. Raja Naga tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Untuk karakter kecil seperti kita, tidak ada yang buruk tentang ini. Setelah pertempuran para ahli tertinggi di puncak tertinggi Huasan, semua seniman bela diri di dunia bawah tidak tinggal lama saat mereka menuju pintu keluar. Kerumunan mendiskusikan apa yang terjadi hari ini dengan penuh semangat. Pertempuran besar hari ini telah sangat meningkatkan pandangan mereka tentang dunia. Mo Qinglong dan yang lainnya dari Sekte Naga melihat lebih jauh ke ruang di mana Raja Naga telah tersedot. Saat berikutnya, mereka terbang dan menuju ke River Town. Lindungi Sekte Naga sampai Raja Naga kembali. Sebagai naga dan anggota Istana Naga, mereka masih bisa merasakan keberadaan Raja Naga mereka. Ini berarti Raja Naga belum mati. Selama Raja Naga masih hidup, mereka percaya bahwa dia akan segera kembali. Mereka tidak khawatir tentang hal itu sedikit pun. Segera, semua seniman bela diri dunia bawah telah berangkat dari puncak tertinggi Huasan. Yang tersisa hanyalah reruntuhan puncak tertinggi Huasan, yang telah retak, dan kehancuran yang membentang lebih dari 1000 meter. Di tengah barisan pegunungan, daratan tampak sangat menyedihkan. Siapa yang mengira pria itu begitu kuat? Alam pemula, bahkan saudara laki-laki saya yang lain jauh berbeda dalam hal bakat dibandingkan dengan dia. Di kaki Gunung Huasan, tersisa 2 orang. Salah satunya adalah seorang gadis muda sementara yang lainnya adalah pemimpin guild dari guild pengikut suci. Hehe, aku juga tidak mengira Raja Naga memiliki bakat yang luar biasa. Ini benar-benar menakutkan. Hehe, Xiao Xiao, apakah menurutmu Raja Naga bisa menjadi dewa? Pemimpin guild dari Secret Followers Guild bertanya pada gadis kecil itu. Ada kemungkinan besar, gadis kecil itu bandel tetapi sulit baginya untuk tidak diyakinkan oleh Wang Xian. Dia cemberut dan menambahkan, saya merasa bahwa pendekar paruh baya memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai alam abadi. Ilmu pedangnya sangat kuat. Pemimpin serikat dari persekutuan pengikut suci menganggukkan kepalanya dalam diam sebelum bertanya, bagaimana kalau kita masuk? Ya Tuan, ikuti saja saya kembali. Lagi pula, tidak akan lama lagi kita bisa masuk dan keluar sesuka kita. Kultivasi akan ada 4-5 kali lebih cepat dari sini. Di lokasi di mana Sekte Abadi berada, itu akan menjadi 7 hingga 8 kali lebih cepat. Karena kita telah mengumpulkan informasi yang diperlukan, ayo kembali. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya, memegang tangan pemimpin guild dari guild pengikut suci dan menjawab. Baiklah, aku ingin melihat tanah legendaris para dewa, dunia Yongchang. Mata pemimpin guild dari Secret Followers Guild dipenuhi dengan antisipasi. Hehe, ayo pergi kalau begitu. Gadis kecil itu menjawab sambil tersenyum. Di tangannya, dia memegang beberapa iPad. Di dalamnya, ada berbagai informasi tentang masyarakat saat ini. Ini adalah sesuatu yang diminta ayahnya untuk dikumpulkan ketika dia dikirim ke masyarakat modern. Ini dilakukan sebagai persiapan ketika Yongchang turun ke dunia saat ini. Mereka adalah berbagai informasi tentang gaya hidup saat ini dan teknologi mereka. Bocah kecil itu memimpin pemimpin guild dari guild pengikut suci ke puncak gunung dan menggosokkan benda spiritual biru di lehernya. Weng, tiba-tiba, 2 pasang lengan yang menakutkan muncul. 4 telapak tangan dengan sarung tangan merah menyala merobek ruang suatu area. Xiao Xiao, cepat, sebuah suara datang dari ujung sana. Gadis kecil itu segera melompat tanpa ragu-ragu. Pemimpin serikat dari persekutuan pengikut suci terkejut menyaksikan ini. 4 tangan besar telah merobek ruang secara langsung. Dia tidak ragu bahwa energi di tangan itu dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Papa, ketika dia memasukinya, dia langsung jatuh ke tanah. Pemimpin guild dari guild pengikut suci terkejut melihat 2 pasang sarung tangan merah menyala dihancurkan oleh susunan roh secara instan. Saat dia masih shock, sebuah telapak tangan besar yang menyala muncul di bawah mereka dan membawa mereka ke suatu arah. Semua tindakan ini seperti yang dibayangkan oleh seorang immortal. Apa yang tidak diketahui gadis kecil itu adalah harga selangit untuk memasuki dunia Yongchang. Meskipun 4 hingga 5 ahli Buding Realm dapat mengobrak-abrik ruang, mereka akan mengalami serangan yang mengerikan saat mereka masuk. Intensitas serangan ini akan tergantung pada kekuatan seniman bela diri. Bahkan para ahli alam abadi yang kuat tidak akan berani melakukannya. Ini karena tingkat kematiannya 90% dan tidak ada yang mau mengambil risiko ini. Adapun 2 pasang sarung tangan menyala yang telah meledak sebelumnya, itu adalah perlengkapan spiritual level 12.
Ini adalah harga untuk membiarkan mereka berdua masuk. Beberapa saat yang lalu, Wang Xian menderita serangan dari susunan roh saat dia masuk. Kekuatan yang menakutkan membuat tulang punggungnya merinding. Serangan destruktif membuat Wang Xian merasa seperti akan tercabik-cabik. Namun, Wang Xian adalah naga ilahi dan memiliki tubuh naga ilahi. Sebelum dia merasa dia akan pingsan, dia menyadari bahwa dia telah berhasil melewatinya. Meskipun demikian, tubuhnya terluka parah akibat serangan itu. Sebelum dia bisa menghabiskan energi naga untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Dunia Yongchang adalah dunia yang ditekan oleh kuali Yongchang. Seluruh dunia tidak besar dan kira-kira seukuran provinsi besar di Cina. Atau kira-kira seukuran Korea Selatan. Ada 3 sekte abadi di dunia Yongchang dan mereka adalah Sekte Abadi Yongchang, Sekte Pembunuh Abadi dan Sekte Abadi Dahong. Sekte Abadi Yongchang berspesialisasi dalam atribut api, Sekte Abadi Dahong berspesialisasi dalam atribut air, dan Sekte Pembantaian Abadi dikenal karena pembudidaya pedang atribut logam mereka. Bersama dengan 3 sekte abadi adalah 7-8 sekte yang lebih kecil. Sekte Abadi Dahong terletak di tengah pegunungan. Gunung tertinggi bisa mencapai ketinggian kira-kira 5.000 meter, yang 2 kali lebih tinggi dari Huasan. Suara gemuruh tak henti-hentinya di seluruh pegunungan tempat Sekte Abadi Dahong berada. Air terjun. Ada air terjun di mana-mana yang dimulai dari puncak tertinggi. Kicau-kicau-kicau. Burung spiritual terbang di langit. Air terjun sangat jernih dengan ikan sesekali muncul. Burung-burung menukik turun dari langit dan menciduk ikan itu sebagai mangsa. Bam! Seekor burung yang seluruhnya berwarna putih dan berukuran hampir 1 meter berdiri di puncak tertinggi sambil menatap ikan-ikan di depan air terjun dengan waspada. Saat hendak menukik ke bawah, sesosok tubuh jatuh dari langit. Burung putih itu kaget dan menatap kosong pada sosok yang melayang menuruni air terjun itu. Membelah air sambil mempertahankan air pada posisinya selama 5 detik adalah tolok ukur untuk mendapatkan penguasaan teknik pedang Dahong yang hebat. Hasil semua penilaian Anda sebelumnya umumnya di bawah rata-rata. Berlatihlah dengan rajin selama periode ini. Di bawah air terjun, seorang wanita berdiri di tengah dan air terpisah kedua sisi secara otomatis. Di sekelilingnya, beberapa pemuda dan pemudi berusia 20 tahun memegang pedang panjang di tangan mereka sambil menebas air terjun. Aduh! Pada saat ini, jeritan mengerikan bergema. Seorang gadis ngeri melihat sosok jatuh dari air terjun di depannya. Kedatangan naga. Bu, kenapa kau membawanya pulang? Sungguh merepotkan memiliki seorang pria yang tinggal di rumah kami. Kami bahkan tidak tahu siapa dia. Tidakkah menurutmu tidak pantas memiliki dia di rumah kita? Dia hampir membuatku kaget sampai mati hari ini. Ayo cari tahu dari mana asalnya dan segera kirim dia kembali. Saat Wang Xian sedang kesurupan, dia mendengar suara wanita. Dia mengerutkan kening saat dia membuat gerakan kecil. Seluruh tubuhnya kesakitan seolah-olah akan hancur sekaligus. Penyembuhan diri dengan energi naga. Wang Xian berpikir. Penyembuhan diri akan menghabiskan 1,97 juta poin energi naga. Melanjutkan. Orang pembawa sial, mengapa begitu mahal lagi? Wang Xian memutar ekspresinya sedikit. Dengan berpikir, dia memeriksa lukanya sendiri dan memutuskan untuk menggunakan 500.000 poin energi naga untuk perawatan sederhana. Ling Er, karena dia jatuh di Gunung Fengyu, kita tidak bisa meninggalkannya di sana. Saya akan meminta sekte leluhur untuk memeriksa identitasnya dan mengirimnya kembali. Untuk merawatnya, kami telah menghabiskan banyak sumber daya dari Met Fengyu. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara, Nona. Jika kekuatanmu bisa mencapai kemajuan, Gunung Fengyu kita pasti akan menerima lebih banyak sumber daya. Bu, aku akan bekerja keras. Suara-suara di luar terus membingungkan Wang Xian. Di mana tempat ini? Ruang hampa hancur. Apakah saya datang ke dunia dalam arai, atau? Segala macam pikiran melintas di benak Wang Xia. Dia mengingat adegan pertempuran terakhir dengan jelas, ketika dia tersedot ke dalam arai ketika itu menyerah. Aduh, Bu, dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Saat itu, sebuah suara datang berteriak lagi, yang menurut Wang Xian agak familiar. Selanjutnya, Wang Xian melihat seorang wanita dan seorang gadis berjalan ke arahnya. Wanita itu menawan, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dewasa dan berkembang dengan baik melalui sosoknya. Tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Gadis itu berusia sekitar 22 hingga 23 tahun, dan dia sangat mirip dengan wanita itu. Namun, dia memelototi Wang Xian sekarang dengan wajah penuh ketidaksenangan. Keduanya mengenakan pakaian kuno, yang tidak seperti gaya modern. Apakah kamu bangun?
Wanita itu menatap Wang Xian saat dia menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran arus air ke tubuh Wang Xian. Apa lukamu serius? Anda berasal dari sekte mana? Saya akan meminta seseorang untuk mengirim Anda kembali, kata wanita itu, menatap Wang Xian. Wang Xian membeku sesaat karena dia tidak menjawab pertanyaan wanita itu, di mana tempat ini? Dia memutar kepalanya, mempelajari sekeliling saat dia bertanya dengan bingung. Ini adalah sekte abadi Dahong. Anda berasal dari sekte mana? Pembunuhan abadi atau Yongchang? Atau sekte lain yang lebih kecil? Tanya wanita itu kepada Wang Xian dengan jelas saat dia berjalan ke tempat tidur. Sekte abadi Dahong. Pembunuhan abadi. Yongchang. Wang Xian melanjutkan dengan tatapan bingungnya. Dia merasa seperti benar-benar memasuki dunia yang aneh di dalam susunan itu. Jangan bilang kamu amnesia, dan Anda lupa dari sekte mana Anda berasal. Melihat reaksinya, gadis di samping mengintai dan mengamatinya. Sepertinya saya benar-benar telah memasuki dunia di dalam arai. Wang Xian menatap kosong pada karakter kuno yang tersulam di pakaian gadis itu saat dia sedang kesurupan. Hei, aku bertanya padamu, apakah Anda kehilangan ingatan Anda? Atau apakah Anda seorang bisu? Gadis itu tidak senang dan membentak Wang Xian karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun darinya. Wang Xian memandang ke arah gadis itu. Sepertinya aku kehilangan ingatanku. Gadis itu hampir tersedak mendengar jawabannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengakui bahwa mereka telah kehilangan ingatan mereka dengan cara yang begitu santai. Apakah ini yang harus dilakukan seseorang dengan amnesia? Bu, lihat dia. Dia sepertinya bukan pria yang baik, dan dia tidak menderita amnesia. Dia jelas ingin. Gadis itu menatap Wang Xian dengan marah saat dia berbicara dengan wanita di sampingnya. Wanita itu sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menatap Wang Xian. Apakah kamu tidak tahu sekte abadi Dahong, sekte pembunuh abadi, atau sekte abadi Yongchang? Saya tidak punya ide. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan terus menyuarakan keraguannya. Tempat apa ini? Kami di Yongchang. Apa yang kamu ingat? Wanita itu mengarahkan matanya yang berkedip-kedip pada Wang Xian. Yongchang. Nama saya Wang Xian, dan yang lainnya memanggil saya Raja Naga. Yongchang. Wang Xian terus terlihat bingung. Di mana tepatnya Yongchang? Dunia di dalam arai. Raja Naga, bisakah Anda menjatuhkan sungai atau menjungkir balikkan laut? Gadis itu sedikit terpana dengan kata-kata Wang Xian, tetapi kemudian, dia membantahnya dengan jijik. Cukup, Ling Er, Wang Xian, kan, beristirahatlah sekarang dan lihat apakah Anda dapat mengingat sesuatu. Anda dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Kata wanita itu kepada Wang Xian sambil menarik lengan gadis itu dan menyeretnya keluar. Bu, dia jelas berbohong. Amnesia, dia tidak terlihat seperti kehilangan ingatannya padaku. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu di mana tempat ini. Jangan bilang dia jatuh dari langit. Dia tidak mungkin berasal dari dunia luar. Tidak ada orang luar yang bisa masuk. Dia mungkin kehilangan ingatannya. Huff, kupikir dia orang jahat, mungkin dikejar oleh beberapa orang, dan lari ke tempat kita untuk bersembunyi. Wang Xian terkekeh pahit ketika dia mendengar percakapan yang hampir tidak terdengar dari luar. Sepertinya ini adalah dunia di dalam arai, Yongchang. Mereka tahu tentang dunia luar, jadi kita masih di bumi. Itu dekat. Jika saya tidak salah, wanita itu harus menjadi pakar alam pemula, sedangkan gadis itu adalah pakar bawaan. Sekte abadi Dahong. Wang Xian bergumam dengan pancaran cahaya di matanya. Titik-titik. Bam, ambil obatmu. 2 hari kemudian, sebuah cangkir teh dibanting ke atas meja di depan Wang Xian sementara gadis itu menginstruksikannya dengan tidak sabar. Terima kasih. Wang Xian tersenyum pada gadis itu sambil meletakkan bukunya dan berbicara tanpa ekspresi. Huff, karena kamu tidak cacat, apakah kamu berharap aku mengirimimu obat setiap saat? Tidak bisakah kamu mengambilnya sendiri? Gadis itu mendengus pada Wang Xian dengan ketidaksenangan di wajahnya. Selanjutnya, dia berbalik dengan tidak sabar dan pergi. Melihat cangkir teh di atas meja, Wang Xian mengambilnya dengan wajah berseri-seri dan meminumnya dalam satu tegukan. Kemudian dia mengambil bukunya sekali lagi. Dalam buku itu tertulis 4 kata kuno Great Wei Yongchang. Wang Xian membutuhkan waktu 2 hari sebelum dia akhirnya memahami tempat ini. Dunia Yongchang ditekan oleh kuali Yongchang, dan itu adalah alam abadi yang legendaris. Dunia memiliki sekte abadi di sini dengan dewa legendaris, dan Dharma. Wang Xian berdiri dan menatap jauh ke depan. Tempat dia menginap berada di tengah gunung, dikelilingi oleh suara air terjun. Orang bisa melihat para ahli terbang di udara dengan pedang mereka agak jauh.
Itu benar, mereka terbang dengan pedang mereka. Di sini, pakar bawaan bisa menerbangkan pedang mereka pakar dan Rilem bisa menunggangi awan pakar alam pemula bisa menyelam keluar angkasa. Ada sistem kultivasi yang lengkap di sini, dan seni kultivasi jauh melampaui apa yang dimiliki dunia bawah. Selain itu, ada ahli di alam abadi yang telah melampaui alam tunas di sini. Dengan mata berkilau, Wang Xian mengamati sekelilingnya. Selama ini, Wang Xian ingin mempelajari cara menyerang, dan menguasai seni membaca kultivasi. Sekarang, kesempatan itu ada di sini. Datang ke sini adalah kesempatan bagus untukku. Wang Xian melengkungkan bibirnya sedikit. Ruang air menetes. Menetes air bumi. Batu air menetes. Hujan pedang. Hujan pembelahan batu. Malam, matahari terletak secara diagonal di cakrawala. Pelangi yang indah menggantung di atas air terjun di sekitarnya. Di tengah Gunung Fengyu, seorang gadis berdiri di sebidang tanah kosong sambil mengayunkan pedang panjang di tangannya terus-menerus. Wanita lain berdiri di samping dan memperhatikan gadis itu berlatih ilmu pedangnya dalam diam. Keadaan cair dan keadaan gas. Menakjubkan, tingkat kontrol dan teknik pedang ini. Tak jauh dari sana, Wang Xian duduk di belakang meja. Dengan sebuah buku di tangannya, dia terkejut melihat gadis itu mengayunkan pedangnya. Ilmu pedang gadis itu benar-benar membuka pintu baru bagi Wang Xian. Di dunia bawah, dia belum pernah menemukan ilmu pedang yang luar biasa. Air dapat berwujud cair, gas, dan padat. Kondisi padat meliputi es, salju, embun beku, dan hujan es. Keadaan cair akan mencakup awan, hujan, kabut, dan embun, sedangkan keadaan gas akan mencakup uap air. Dalam bentuk dan status yang berbeda, mereka akan memiliki efek, serangan, dan kerusakan yang berbeda. Pedang Yuling Air dimasukkan ke dalam hujan dan pedang ke dalam kabut. Setiap transformasi memiliki efek yang berbeda. Misalnya, daya tembus hujan dan efek ilusi kabut. Melihat Yuling Air, Wang Xian memiliki banyak pemikiran. Di tangannya, bola cairan muncul. Di bawah kendalinya, cairan dipisahkan menjadi tetesan air. Setelah itu, menguap, mengembun menjadi air, berubah menjadi salju, berubah menjadi embun beku, berubah menjadi es, dan akhirnya hujan es. Semua ini adalah transformasi es. Dulu, saya jarang menggunakan atribut air karena potensi ofensifnya sedikit lemah. Mungkin lebih baik sebagai atribut pendukung. Namun, sepertinya ini hanya karena aku tidak tahu cara menggunakannya. Wang Xian tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Setelah bola cairan berubah, bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi ofensif? Tombak air spiritual. Pada saat ini, Wang Xian melihat Yuling Air menerjang ke depan dengan pedang panjang di tangannya. Aliran air mengalir deras di tangannya. Sebelum pedang panjang itu mengenai sasarannya, aliran air di atasnya menyerang sasaran lebih dari selusin kali. Ketika Longsword tiba, dengan mudah menembus bebatuan gunung. Aku tidak bisa mengerti dengan menonton sendirian. Akan lebih baik jika saya bisa bergabung dengan Sekte Abadi Dahong. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan lebih banyak teknik pertempuran dan lebih banyak teknik aplikasi. Ilmu pedang yang luar biasa. Kamu sangat hebat. Setelah melihat Yuling Air berlatih sebentar, Wang Xian berjalan sambil menumpuk pujian padanya. Apa yang kamu ketahui tentang ini? Melihat Wang Xian berjalan dengan basa-basi, Yuling Air mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkomentar. Meskipun aku tidak begitu mengerti, aku tahu bahwa Nona Yuer benar-benar hebat dengan pedang. Wang Xian tersenyum dan tidak tersinggung. Dia menoleh ke wanita itu dan bertanya, Bibi Yu, bisakah kamu mengajariku ilmu pedang ini juga? Bisakah saya bergabung dengan Sekte Abadi Dahong? Hah? Wanita itu mengerutkan kening setelah mendengar Wang Xian. Selama 2 hari terakhir, dia juga merenungkan bagaimana dia akan menangani pemuda asing ini. Setelah 2 hari mengamati, dia menyadari bahwa pemuda ini tidak mengetahui banyak hal. Dia mungkin telah kehilangan sebagian dari ingatannya. Tidak mudah untuk bergabung dengan Sekte Abadi Dahong. Anda harus memiliki bakat dan kekuatan. Sebelum kekuatan Anda mencapai alam bawaan, Anda harus mulai dengan menjadi murid biasa. Mengapa Anda tidak mengikuti penilaian murid biasa? Mereka berada di pintu masuk Sekte Abadi Dahong. Setelah Anda lulus penilaian untuk menjadi murid biasa, Sekte akan mengalokasikan akomodasi untuk Anda. Yuling Air menyela setelah mendengar Wang Xian. Jelas, dia ingin Wang Xian meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Seperti yang dikatakan Yuer, kamu harus mulai dengan menjadi murid biasa untuk bergabung dengan Sekte Abadi Dahong. Setelah Anda mencapai alam bawaan, Anda kemudian akan dianggap benar-benar bagian dari sekte tersebut.
Anda dapat memilih sekte gunung pilihan Anda. Setiap sekte gunung akan memiliki mentor. Jika Anda ingin bergabung dengan sekte abadi Dahong, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengambil bagian dalam penilaian. Wanita itu memandang Wang Xian saat dia menjelaskan. Alam bawaan. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Ya, alam bawaan. Saya mulai berkultivasi saat berusia 8 tahun dan menggunakan 10 tahun untuk mencapai alam bawaan. Jika Anda bekerja keras sekarang, Anda seharusnya dapat mencapai alam bawaan pada saat Anda berusia 40 tahun. Yu Ling'er menyeringai dan berkomentar dengan sedikit penghinaan. Wanita di sisinya menepuk kepalanya. Nasib yang mempertemukan kita. Setelah Anda pulih dari cedera Anda, saya dapat mencari pekerjaan di Sekte Abadi Dahong untuk Anda. Jika suatu hari Anda mencapai alam bawaan, Anda dapat bergabung dengan Gunung Fengyu. Wanita itu tersenyum dan berbicara dengan Wang Xian. Kalau begitu, kita mungkin harus menunggu 10 tahun. Gadis di sampingnya bergumam pelan. Wang Xian tersenyum menanggapi. Dia menggerakkan lengannya dan pedang air muncul di tangannya seketika. Dia membuangnya dan pedang air itu mendarat dengan akurat di dinding tempat Yu Ling'er berlatih sebelumnya. Kamu tidak perlu menunggu 10 tahun. Saya menyadari bahwa saya masih memiliki kekuatan. Yu Ling'er tercengang dan begitu pula wanita itu. Mereka tidak akan pernah berharap Wang Xian menjadi ahli bawaan. Ketika dia terluka, wanita itu memeriksa tubuh Wang Xian. Namun, dia tidak merasakan energi air. Kamu seorang kultivator, dan seorang kultivator atribut air. Yu Ling'er hanya bisa berseru. Matanya melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Ya, Wang Xian membuka telapak tangannya dan energi air menyatu menjadi pedang air. Saat dia mengayunkan pedangnya, energi air yang padat menyebar ke sekitarnya. Alam bawaan. Mengingat kamu dapat menggabungkan energi air menjadi pedang air dengan mudah, kamu setidaknya berada di level bawaan. Wanita itu terkejut. Yu Ling'er juga terkejut tapi mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia berada di level bawaan? Saya juga. Bibi Yu, bisakah aku bergabung dengan Sekte Abadi Dahong? Wang Xian melirik gadis itu dan menunjukkan senyum tipis. Ya, tentu saja kamu bisa. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Masih merasa sedikit terkejut, dia berkata, aku akan membawamu ke sekte untuk mendaftar besok. Yu-er, bawakan salinan ilmu pedang Sekte Abadi Dahong untuk saudara juniormu di masa depan. Baiklah, Yu Ling'er cemberut saat dia menjawab. Wanita itu tersenyum berseri-seri ketika dia menambahkan, aku tidak menyangka kamu menjadi ahli bawaan atribut air. Anda bisa memanggil saya sebagai mentor Yu di masa depan. Ya, mentor Yu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Yu Ling'er. Panggil aku kakak senior di masa depan. Inilah bab ilmu pedang. Melihat Wang Xian menatapnya, Yu Ling'er cemberut dan menyerahkan sebuah panduan rahasia kepadanya. Terima kasih. Wang Xian tersenyum dan mengambil manual rahasia itu. Setelah itu, dia berjalan ke meja di samping dan mulai membaca. Wanita itu tersenyum sambil menonton. Dia agak menghargai kepribadian acuh tak acuh Wang Xian. Air bisa mencakup semua hal. Jalur kultivasi air dan jalur kultivasi ilmu pedang air membutuhkan kepribadian yang tenang dan tenang. Kalau tidak, seseorang akan merasa sulit untuk mencapai penguasaan yang hebat. Dia tahu putrinya memiliki temperamen buruk. Siapa yang mengira akan sangat mudah untuk bergabung dengan Sekte Abadi Dahong dan mendapatkan seni kultivasi mereka. Hidupku yang luar biasa di dunia Yongchang akan segera dimulai. Melihat melalui manual rahasia di tangannya, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dengan kekuatan buding rilemnya saat ini dan kendalinya atas atribut air sebagai naga dewa 5 elemen, berlatih teknik pertempuran apapun akan menjadi jalan-jalan di taman. Analisis morfologi air, transformasi air, ilmu pedang, teknik dunia, panduan rahasia ilmu pedang Dahong Immortal Sekte merangkum bentuk, transformasi air, dan ilmu pedang. Seperti yang diduga Wang Xian, ada 3 keadaan, yang meliputi keadaan padat, cair, dan gas. Tetapi selain ketiga keadaan ini, ada keadaan lain keadaan mendidih. Air bisa berubah menjadi es, tapi juga bisa menaikkan suhunya. Ada metode lain untuk memurnikan peralatan dan ramuan yang dikenal sebagai teknik pemurnian air. Selain nyala api, air adalah satu-satunya atribut yang bisa memurnikan ramuan dan peralatan. Hal-hal akan berkembang ke arah yang berlawanan ketika mereka menjadi ekstrim. Ilmu pedang di dunia bawah dikenal sebagai seni atau pukulan. Tapi ilmu pedang dari Sekte Abadi Dahong dikenal sebagai teknik, atau metode, teknik pertempuran. Teknik dan pukulan berbeda. Dalam novel, seni menggambar pedang sangat mengesankan. Dengan pancaran pedang,
musuh mati seketika. Namun, itu jelas langkah kekanak-kanakan sebelum teknik. Sama seperti menghunus pedang, Anda harus tetap dekat dengan musuh dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Tapi teknik pedang bisa langsung membunuhmu, bahkan pada jarak 1000 meter atau lebih jauh darimu. Pikirkan tentang itu. Tidak peduli seberapa mengesankan Anda menghunus pedang, itu tidak sebaik membunuh musuh pada jarak beberapa ratus meter. Ini sudah di luar pertarungan rata-rata dunia bawah tapi ditingkatkan menjadi pertarungan teknik. Teknik pedang Dahong Immortal Sekte dibagi menjadi 4 alam yaitu penguasaan kecil, penguasaan besar, pinnacle, dan pencapaian. Murid bawaan yang dapat mencapai penguasaan besar adalah talenta terbaik pakar dan realm yang mencapai pinnacle dianggap mengesankan pakar ranah pemula dapat naik ke pencapaian. Pakar buding realm ini bisa berada di peringkat teratas. Teknik pedang memiliki segudang variasi, dan serangan berarti yang tidak dapat dibayangkan. Teknik pedang penguasaan kecil perlu menguasai keadaan gas grid mastery akan menguasai keadaan cair, dan pinnacle akan menjadi keadaan padat. Pencapaian akan menguasai kondisi mendidih. Saat keempat kondisi air bergabung menjadi satu, ada peluang untuk mencapai SWOT Intent dan maju menjadi immortal. Wang Xian membaca pengantar di manual rahasia dengan mata penuh kegembiraan. Malam datang tanpa suara. Bulan dan bintang di sini tidak berbeda dengan di luar. Kamar tempat Wang Xian menginap bukanlah kamar yang terisolasi, aula berada tepat di sampingnya, sementara Yu Ling'er tetap di lantai atas. Wang Xian berjalan keluar dari kamarnya. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari cedera sebelumnya. Dengan demikian, dia paling banyak dapat meledakkan kekuatan dan realm dalam pertempuran apapun. Dia membawa manual rahasia ke halaman dan melihat pedang panjang di atas meja. Dia mengayunkan lengannya. Dentang. Pedang itu tidak buruk, tapi itu bukan senjata spiritual bawaan. Wang Xian menghunus pedang, dan gambar hantu muncul di depannya saat dia mengayunkan lengannya. Penggunaan keadaan air terutama untuk membingungkan lawan sehingga gerakan yang tak terhitung jumlahnya dapat dimainkan dalam satu serangan. Pedang ilusi mewakili penguasaan kecil teknik pedang. Pedang ilusi bisa menyebabkan kerusakan, tapi itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan pedang panjang asli. Selain itu, penggunaan uap air bisa mengendalikan pedang panjang. Artinya, sampai terbang di atasnya. Namun, ini akan membutuhkan kontrol yang kuat terhadapnya. Wang Xian melambaikan tangannya dan menggantung pedang di udara. Dengan ayunan, pedang itu menerjang ke depan. Terbang dengan pedang melibatkan banyak aspek pengendalian uap air, seperti kecepatan, kekuatan, sudut semua ini membutuhkan latihan jangka panjang. Wang Xian bergerak dan menginjak pedang. Menggunakan pengendalian pikiran, pedang bergerak ke depan. Kecepatannya tidak cepat. Metode terbaik untuk meningkatkan kecepatan adalah dalam bentuk cairnya, menggunakan awan air untuk melayang dengan pedang di udara. Pedang ilusi. Wang Xian melompat dari pedang dan melakukan tusukan dengan pedang di tangannya. Seketika, gambar pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Hujan pedang. Wang Xian menyatukan pedang ilusori yang padat menjadi pisau air setipis silet yang digantung di sekitarnya seolah-olah itu adalah jutaan pedang menjadi satu. Satu. Pedang 100 tingkatan. Wang Xian menahan dan menusukkan pedang ke depan sekali lagi. Pedang air di sekitarnya mengalir ke pedang panjang dan menyerbu ke depan. Sebelum pedang panjang di tangan Wang Xian mencapai target, pedang air telah menyerangnya ratusan kali. Ini dikenal sebagai pedang tingkatan, yang dibagi menjadi 10 tingkatan, 100 tingkatan, 1000 tingkatan, dan 10.000 tingkatan. Pakar bawaan yang bisa mencapai 10.000 tingkatan dianggap mendominasi. Dengan kabut air, aku bahkan bisa mengubah arah pedang air dan mengendalikan arahnya. Ini adalah keterampilan dan peperangan yang benar-benar biru. Wang Xian menganggap manual teknik pedang Sekte Abadi Dahong sebagai harta berharga karena berisi berbagai gerakan kuat dan segudang teknik pertempuran. Menjelang akhir kultivasinya, Wang Xian bahkan perlu menganalisis dan berlatih terus-menerus untuk menguasainya. Menciak, menciak, menciak. Ketika suara kicauan burung terdengar, Wang Xian mendongak dan menyadari bahwa matahari telah terbit. Hutan, air terjun, pegunungan dan sungai yang indah serta burung-burung yang terbang tinggi di langit membuat seluruh dunia tampak seperti negeri dongeng. Hah, kamu bangun pagi. Yu Ling'er terkejut melihat Wang Xian memegang pedang, berdiri di halaman. 1 jam di pagi hari bernilai 2 jam di malam hari. Wang Xian menjawabnya tanpa ekspresi. Dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang gadis yang menentangnya. Tapi dia berterima kasih kepada ibunya. Yu Ling'er mengangkat alisnya. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat kita berlatih di pagi hari. Besar. Wang Xian mengangguk dan mengembalikan pedang ke tempat asalnya di samping.
Bawa pedang itu bersamamu. Anda harus berlatih nanti dengan itu. Yu Ling'er memberi perintah kepada Wang Xian seperti saudara perempuan yang suka memerintah. Wang Xian tersenyum sambil mengambil pedang di tangannya. Bisakah kamu terbang dengan pedang? Lompat ke bawah jika tidak bisa. Yu Ling'er mengangkat dagunya sedikit saat dia mengambil pedang. Dia melemparkannya ke udara seolah-olah dia memamerkan keahliannya. Dengan lompatan, dia melompat ke atasnya dan melayang ke bawah. Tapi kecepatannya terlalu lambat. Gadis. Dengan satu tangan, Wang Xian membuat pedang digantung di samping kakinya. Wang Xian langsung muncul di belakangnya dengan dorongan energi air. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Apakah kamu pernah belajar cara menerbangkan pedang sebelumnya? Yu Ling'er sangat terkejut sehingga dia membuka bibirnya saat dia melihat ke arah Wang Xian. Apakah itu sulit? Saya menguasainya segera setelah saya mempelajarinya. Kata Wang Xian kepada Yu Ling'er dengan jelas. Kamu tentu saja tidak. Aku mempelajarinya dalam sehari. Yu Ling'er sedikit tersipu saat dia menggertakkan giginya. Oh, hanya 10 menit yang kubutuhkan. Wang Xian mengangguk. Benar-benar pembual. Beraninya seorang anak laki-laki menyombongkan diri di depanku. Yu Ling'er menatap Wang Xian sebelum dia menuju ke air terjun di bawah. Di air terjun itu, lebih dari 20 murid berdiri di bawah, berlatih dengan pedang mereka tanpa henti. Saat melihat Yu Ling'er, beberapa pemuda berhenti. Masih tertinggal. Hei, siapa ini? Orang-orang itu menatap Wang Xian dengan ragu. Ini pria yang jatuh dari air terjun tempo hari. Dia akan berlatih bersama kita mulai sekarang. Yu Ling'er mengerutkan bibirnya saat dia berbicara kepada orang banyak. Ah, benarkah? Setelah memperhatikan ekspresi Yu Ling'er, sekelompok pemuda itu mengernyitkan bibir saat mereka mengamati Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Catatan akhir. 1 Million Swords into One, atau Men Kim Koan Chong, adalah puncak permainan pedang dalam komik wuxia Hong Kong, Storm Reader. Hei, saudara junior, karena Anda telah bergabung dengan Gunung Fengyu kami, beritahu kami nama Anda. Pria muda dengan pedang panjang berwarna biru langit memandang Wang Xian, mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara. Wang Xian memandangi 20 pemuda dan pemudi. Dia sedikit terkesan. Semuanya ahli bawaan. Pakar bawaan berusia 20 tahun akan menyebabkan keributan besar di dunia bawah. Namun, semuanya di sini adalah ahli bawaan. Jika murid elit adalah ahli bawaan, bukankah murid inti akan menjadi ahli dan rilem? Bukankah tetua dan pelayan adalah alam tunas dan pemimpin sekte adalah alam abadi? Kekuatan ini terlalu gila. 1. Wang Xian telah memutuskan bahwa dia pasti harus meningkatkan kekuatan Sekte Naga dan Istana Naga begitu dia keluar dari tempat ini. Jika tidak, Sekte Naga tidak akan menjadi apa-apa ketika Sekte Abadi dari dunia Yongchang akan turun ke dunia nyata. Wang Xian. Ketika sekelompok pemuda mendengar perkenalan sederhana Wang Xian, mereka mengangkat alis. Betapa kejam. Yu Ling'er cemberut, mengambil pedangnya dan sedang dalam perjalanan untuk melatih ilmu pedangnya. Karena adik laki-laki telah bergabung dengan Mat Fengyu kami, saya harus membimbing Anda dengan baik di masa depan sebagai senior Anda. Ayo, biarkan kakak dan adikmu melihat kemampuanmu. Seorang pria muda dengan rambut yang mencapai pinggangnya mengangkat alis. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menunjuk Wang Xian sambil tersenyum. Wang Xian memandang pemuda dengan pakaian tradisional, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Keberadaan tingkat bawaan tidak bisa menarik minatnya sama sekali. Oh, kakak laki-laki Huayu ingin merasakan kekuatanmu. Apakah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan? Kamu baru di sini, tapi kamu berani bangga. Di samping mereka, 2 pria muda mencaci Wang Xian dengan dingin setelah mendengar Wang Xian menolak bimbingan kakak laki-laki Huayu. Adik laki-laki, kamu sedikit kasar di sini. Tarik pedangmu. Huayu sedikit terkejut ditolak oleh Wang Xian. Saat berikutnya, dia melambaikan pedang panjang di tangannya saat cahaya pedang melewati Wang Xian. Murid-murid di sekitarnya hanya menonton sambil tersenyum. Mereka memegang pedang mereka di pelukan mereka, menyeringai dan menonton dengan antusias. Kakak senior Huayu adalah yang terkuat di antara mereka. Setiap kali ada murid baru, dia ingin merasakan kekuatannya. Apa yang disebut sense sebenarnya menunjukkan murid baru yang bertanggung jawab di sini. Di seluruh Gunung Fengyu, semua orang yakin akan kakak senior Huayu selain Yu Ling'er. Selain itu, kakak laki-laki Huayu telah merayu Yu Ling'er. Melihat bagaimana Yu Ling'er tidak senang dengan Wang Xian beberapa waktu lalu, dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ketika orang banyak melihat bagaimana sikap Wang Xian yang acuh tak acuh,
mereka juga sedikit tidak senang. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia akan melumpuhkan orang seperti dia, yang mendekati kematiannya, di dunia bawah. Ambil teknik pedang ini. Wang Xian tersenyum tipis dan mengayunkan pedang panjangnya. Seketika, pedang ilusi padat terbentuk di sekelilingnya. Hah, kamu tidak terlalu buruk. Huayu memusatkan perhatiannya sedikit, menggerakkan tangannya dan mengumpulkan 10 pedang air, yang mulai berputar di sekelilingnya. Memotong. Wang Xian berteriak dengan jelas. Kabut mulai terbentuk di sekelilingnya saat pedang panjang ilusi melesat ke arah pemuda itu. Pedang ilusi. Hehe. Mata pemuda itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia menyipitkan mata dan berteriak, Ten Tears Blade. Pedang ilusi melawan pedang 10 tingkat. Anak ini sangat jauh dari kakak senior Huayu. Aku bertanya-tanya berapa banyak serangan dari kakak senior Huayu yang bisa dia tahan. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat serangan Wang Xian, mereka tertawa terbahak-bahak. Pedang ilusi adalah teknik pedang yang bisa dipraktikkan oleh para murid di bawah alam bawaan. Pada level mereka, mereka telah mulai mempelajari pedang tingkatan dan pedang air. Bam! Hah! Suara benturan logam bergema. Semua orang bisa melihat pedang panjang Wang Xian dibelokkan. Namun, pedang panjang yang dibelokkan melanjutkan serangan mereka dengan membuat busur yang indah di saat berikutnya. Ribuan pedang ilusi di sekelilingnya semuanya menuju ke arah kakak laki-laki Huayu. Apa? Dia ada di sana. Pada saat ini, seorang pemuda menunjuk ke belakang dengan ekspresi ngeri. Semua orang terkejut dan berbalik. Yang mengejutkan mereka menemukan Wang Xian berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Adapun pedang ilusi, mereka dikendalikan untuk menyerang dari kejauhan. Siapa yang mengira saudara laki-laki junior kita menjadi sebagus ini dengan teknik pertempuran pedang ilusi? Huayu menyelesaikan pedang 10 tingkatnya setelah menjatuhkan pedang panjang itu dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, pedang lain datang untuk menyerangnya secara instan. Pada saat ini, ekspresinya berubah serius. Di depannya, ada lebih dari 1000 pedang panjang yang tersembunyi di dalam kabut tipis. Dia menyadari bahwa serangan setiap pedang ilusi sangat kuat. Selain itu, karena mereka adalah pedang ilusi, mereka tidak dapat dihancurkan selain dengan menggunakan energi air untuk menghapusnya. Besar, Anda benar-benar dapat mendorong saya ke titik ini. Huayu terlihat sedikit malu. Dia melenturkan ototnya dan berteriak, Descent of the Sword of Boundless. Desir. Detik berikutnya, 10 pedang air setajam silet terbentuk dari energi air. Pergi. Dia berteriak keras dan pedang panjang terbang menuju inti serangan Wang Xian. Jika kamu tidak ingin terluka, lebih baik kamu mengakui kekalahanmu sekarang. Dia mengingatkan dengan nada dingin dan arogan. Namun, kerumunan itu benar-benar terpana pada saat ini. Mereka menatap kosong ke senior Brother Huayu sebelum beralih ke Wang Xian, yang jaraknya lebih dari 10 meter. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Bahkan Yuling Er tercengang dan tidak percaya. Kakak laki-laki Huayu telah bertarung dengan ilusinya yang menggunakan pedang panjang logam selama ini. Adapun Wang Xian, dia mengendalikan energi air dari jarak 10 meter. Ini benar-benar mempermainkannya. Dominasi penuh. Kakak laki-laki Huayu masih tidak menyadari bahwa lawannya yang sebenarnya sedang mengawasinya dari jarak 10 meter ketika dia membuat pernyataan yang berani itu. Karena kamu tidak mengaku kalah, jangan mengutukku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Huayu berteriak. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya saat dia menghancurkan pedang ilusi demi pedang ilusi. Menjelang tengah lautan pedang ilusi, pedang air setajam silet langsung menghapus pedang ilusi. Terlalu lemah. Setelah serangannya, sebuah suara penuh dengan penghinaan terdengar. Apa? Ketika Huayu merasakan bahwa tidak ada orang di tengah lautan pedang ilusi, dia memiliki firasat buruk. Ketika kabut tebal menghilang, 6 pedang air setajam silet melayang di sekelilingnya dan membuatnya benar-benar terpana. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan pedang panjang sebelum Huayu kembali padanya. Ini. Tak satu pun dari murid Gunung Feng Yu tahu bagaimana menggambarkan pertempuran ini. Yang terkuat di antara mereka semua, senior Brother Huayu, telah berteriak dan berteriak sebelumnya. Namun, dia dijadikan badut oleh Wang Xian. Pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan pedang logam sudah cukup untuk bermain-main dengan kakak laki-laki Huayu. Kakak laki-laki mereka ini sangat kuat, terutama dalam kendali illusory swords. Teknik pedang Dahong berfokus pada teknik dan bukan pedang. Pedang ilusi fokus pada ilusi dan bukan pedang. Wang Xian memperoleh sedikit pemahaman saat dia mengungkapkan senyuman.
Alasan mengapa Sekte Abadi Dahong bukan sekte pembudidaya pedang adalah karena kultivasi mereka bukan pada pedang, tetapi teknik dan taktik di balik pedang. 550.